Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh jamaah sholat duhur yang dirahmati dan muliakan Allah SWT. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadiratnya, karena alhamdulillah di siang hari ini atas rahmat dan taufiknya kita dapat melaksanakan sholat tepat waktu, sholat duhur berjamaah di Masjid Raya Candi Lama ini. Yang kita lakukan saat ini merupakan salah satu bukti konkret, bukti nyata cinta dan ketaatan kita kepada Allah, juga kepada Rasulullah SAW. Sesuai dengan janji Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 132, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan berikan rahmatnya kepadanya. Itu kepada orang yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah di siang hari ini merupakan tanda bukti kita ketaatan kepada Allah SWT. Ibu-ibu, bapak, dalam kesempatan kultum duhur siang hari ini saya sampaikan tentang diharamkannya hasad atau dengki. Kita sebagai seorang mukmin muslim dilarang untuk melakukan atau memiliki sifat hasad atau dengki. Apa itu hasad? Hasad adalah hatinya merasa tidak senang ketika orang lain mendapat nikmat dari Allah dan dia mengharapkan nikmat yang diperoleh orang tersebut itu lenyap atau hilang, bahkan menginginkan pindah kepada dirinya. Itulah hasad. Kita ini masing-masing memiliki mungkin sifat hasad walaupun kadarnya kecil. Nah, ini kita harus berhati-hati, karena ada di dalam hadis lain menyebutkan barang siapa yang dalam hatinya itu ada sedikit saja sifat hasad, maka itu menjadi penghalang untuk masuk surga. Maka sekali lagi, mari Bapak Ibu, sifat hasad ini jangan sampai kita tonjolkan di hadapan orang lain, karena hasad itu disebutkan dalam hadis Nabi, orang yang memiliki sifat hasad itu mereka kebaikannya akan hilang. Ada lagi yang seiring dengan hasad tetapi mereka tidak punya harapan apa yang diperoleh orang itu, apa yang diterima nikmat orang tersebut dari Allah, tidak mengharapkan untuk lenyap. Itu iri hati. Iri hati itu merasa tidak senang ketika orang lain sukses atau mendapat nikmat dari Allah. Mereka tidak senang, tidak senang. Tetapi mereka tidak punya doa atau tidak, mudah-mudahan rezeki yang diperoleh oleh orang itu lenyap atau hilang, tidak. Berbeda dengan yang hasad. Hasad atau dengki ini kita sangat dilarang. Rasulullah SAW bersabda, iyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama yakulun nar, yang artinya
jauhilah hasad, karena sungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Dalam hadis lain disebutkan sebagaimana api makan rumput, dalam artian bukan rumput yang masih hijau itu. Okay. Jadi kalau musim kemarau seperti ini, itu api melalap hutan, itu sangat cepat sekali. Nah, jadilah ini akibat atau efek dari perbuatan hasad itu bisa menghilangkan amal kebaikan yang kita lakukan. Maka jangan sampai kita merasa memiliki yaitu sifat hasad ataupun iri hati, karena ini merupakan penyakit rohani seseorang. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, mari, karena ini kita dilarang untuk memiliki sifat hasad ataupun dengki, harus kita jauhi. Entah itu yang diperoleh orang itu apapun bentuknya. Kita justru kalau ada tetangga yang mendapat rahmat, dapat nikmat dari Allah, itu kita ikut senang. Apalagi kalau itu tetangga itu punya oleh Allah memberikan nikmat berupa mobil, bisa beli mobil, kita ikut senang. Karena apa? Suatu ketika mungkin kita bisa minta tolong ketika kita punya keperluan. Jadi kita tidak boleh hasad, apalagi suudon. Nah ini, jadi sifat hasad itu sangat dilarang dalam agama. Oleh karena itu mari kita jauhi sifat hasad sebagaimana yang saya sebutkan tadi, agar amal kebaikan kita tetap terjaga. Kalau minggu kemarin itu yang saya sampaikan tentang muflis, orang yang banyak membawa pahala tetapi mereka dimasukkan ke dalam neraka karena dia menyakiti, kemudian menganiaya, kemudian menuduh dan sebagainya, makan harta yang secara batil. Kalau ini hasad, jadi hasad itu bisa menghilangkan semua amalan yang kita lakukan. Maka mari kita jaga betul-betul agar kita tidak rugi di akhirat nanti. Ibu bapak, kalau itu urusan rezeki yang diperoleh oleh siapapun, kita memang tidak boleh untuk iri, karena urusan rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tolong mengke dibuka Al-Quran ini. Jadi Allah itu memberikan rezeki itu ada yang dilebihkan, ada yang dibatasi. Di dalam Al-Quran satu surat Al-Qasas ayatnya 88, 2 Quran surat Al-Ankabut ayatnya 62, 3 Quran surat Ar-Rum ayatnya 37, 4 Quran surat As-Saba, surat Saba ayat 36 dan 39, 5 Quran surat Az-Zumar ayatnya 52. Di situ non sewu bahwa Allah itu memberi kelebihan rezeki dan membatasi rezeki kepada hambanya yang dikehendaki. Maka seberapapun nikmat rezeki yang kita peroleh tidak akan sama dengan orang lain. Maka kita tidak boleh iri, dan kita walaupun bekerja membanting tulang siang malam tidak berhenti, tidak akan bisa kaya, karena memang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka kita bersyukur dan kita harus punya jiwa qanaah. Qanaah itu menerima, ikhlas, rela, ridho apa yang diberikan oleh Allah, kemudian kita cukupkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang akan kita bahagia, dan insya Allah tidak punya rasa hasad. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, kalau urusan dunia kita syukuri apa yang kita terima dari Allah,
tidak usah iri, tidak usah hasad kepada apa yang dimiliki orang lain. Demikian kurang lebihnya, maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.